Selamat pagi Bapa di surga, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Allah Roh Kudus. Kami mengucap syukur penyertaan-Mu sepanjang malam berlalu dalam hidup kami. Dan sebelum melakukan aktivitas sepanjang hari ini, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah bagi setiap kami Tuhan, pakai hamba-Mu dalam urapan khusus-Mu, sehingga firman kebenaran-Mu sungguh menjadi barometer dalam setiap hidup kami, untuk mempercayakan seluruh keberadaan ini hanya kepada-Mu saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami renungkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih, selamat pagi teman-teman. Pagi hari ini renungan kita dari Lukas 5 ayat 17 sampai 26. Sebab ayat ini panjang, saya tidak membacanya untuk kita, tapi saya berharap setiap kita boleh membacanya di Alkitab kita masing-masing, atau di zaman canggih ini kita boleh baca di Android kita masing-masing. Tema kita pada pagi hari ini adalah melepaskan hak. Cerita perikop dari Lukas 5 ayat 17 sampai 26 ini adalah tentang Yesus menyembuhkan seorang lumpuh. Karena durasi video ini tidak bisa panjang waktunya, maka saya membuat 2 babak atau 2 seri hari ini dan besok. Untuk hari ini, pagi ini, saya akan berjuang menjelaskan ayat 17 sampai ayat 22. Di sini ceritanya adalah pada suatu hari Yesus mengajar dalam sebuah rumah. Dan di situ banyak ahli Taurat dan orang Farisi duduk mendengarkan pengajaran Yesus. Banyak juga orang yang datang dari Galilea, Judea, bahkan dari Yerusalem. Sehingga rumah itu sangat penuh. Dan pada saat itu datang sekelompok orang membawa orang lumpuh, dan mereka ingin meletakkannya di depan Yesus. Sekelompok orang datang membawa orang lumpuh dan ingin membawanya masuk ke dalam rumah di mana Yesus sedang mengajar, dan mereka mau letakkan di depan Yesus karena mereka percaya Yesus dipenuhi kuasa Allah. Mereka percaya Yesus sanggup menyembuhkan orang sakit. Mendengar atau membaca nats ini mungkin sudah berulang-ulang kita kerjakan. Saya ingat pasti waktu kita belajar di bangku kuliah, Bapak Pendeta R.A. Barus yang mengajar teologi perjanjian baru sudah menyuruh kita untuk meringkas perjanjian baru seluruhnya. Otomatis saya dan Anda sudah pernah membaca nats ini. Tapi apakah kita sudah pernah merenungkannya bahwa sekelompok orang membawa orang lumpuh ingin diletakkan di bawah kaki Yesus? Alkitab tidak mencatat sekelompok orang membawa saudaranya ingin meletakkannya di bawah kaki Yesus. Membawa keluarganya, abangnya, adiknya, cucunya, atau ponakannya. Alkitab tidak mencatat demikian. Tapi yang Alkitab catat, bisa Anda baca dan saya, sekelompok orang, beberapa orang
datang membawa orang lumpuh kepada Tuhan Yesus. Saudara, orang lumpuh, berat enggak penderitaannya? Kita pelajari dulu sisi orang lumpuh. Orang lumpuh berarti tidak bisa berjalan. Bayangkan zaman Yesus dengan zaman kita sekarang. Apakah sudah pasti setiap rumah punya kamar mandi? Orang lumpuh tidak bisa berjalan. Mungkin saja orang lumpuh ini tidak memiliki saudara yang percaya kepada Yesus, sehingga yang membawanya datang kepada Yesus adalah beberapa orang. Beberapa orang ini berarti dalam cerita ini adalah orang yang sangat percaya akan kuasa Tuhan. Orang yang percaya pada Yesus pasti orang memiliki kasih yang sangat tinggi, sehingga mereka sepakat membawa orang lumpuh ini. Mereka tidak bahas orang lumpuh ini bau. Mereka tidak bahas orang lumpuh ini berat badannya sudah berapa, karena orang lumpuh masih muda, jarang sekali kurus, biasanya gemuk. Mereka tidak bahas. Yang mereka mau bagaimana caranya membawa orang lumpuh ini bisa diletakkan di depan Yesus. Nah, saudara, setelah mereka membawanya ke dekat rumah di mana Yesus mengajar, mereka tidak bisa masuk lewat pintu. Kenapa? Karena banyaknya orang berkumpul. Ahli Taurat, orang Farisi, orang dari Galilea, Judea, bahkan dari Yerusalem datang di situ. Sehingga mereka harus membuka atap rumah. Sehingga sebagian mereka yang membawa orang lumpuh tadi harus naik memanjat atap rumah. Lalu Alkitab mencatat mereka membuka atap itu dan menurunkan orang lumpuh beserta tempat tidurnya di bawah, ke bawah, di tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Saudara, teman-temanku, sahabatku, para abdi Allah, Anda yang ada di Kubu Colia, di Brastagi, di Langkat, di Binjai, Medan, di Gunung Tinggi, Damaris Miring, di Biru-Biru. Bersama saya di sini, mari kita membayangkan, mari kita merenungkan dengan sangat dalam betapa mereka berjuang mengangkat orang lumpuh dari rumahnya dan mengangkatnya ke atas atap. Lalu mereka meletakkannya di depan Yesus. Kemudian kita harus juga pasti ingat bahwa mereka tidak terganggu dalam membongkar atap rumah itu. Bayangkan saudara, betapa mereka mampu melepaskan hak mereka supaya Injil diberitakan, supaya Injil disampaikan. Karena saya berpikir di sini pemilik rumah, dia membuka pintu rumahnya menerima banyak orang. Dia membuka pintu rumahnya memberi tempat untuk Yesus mengajar. Dia pasti persiapkan yang terbaik. Sudah menyapu, membersihkannya, membuat tempat duduk, menerima banyak orang di situ. Tapi ternyata hadirnya Yesus di dalam rumahnya, pengorbanannya tidak hanya sampai kepada tenaga menyapu rumah, mengkelarkan tikar. Atap rumahnya harus dibongkar. Tapi dia bisa tenang di dalam rumah. Tetap tenang saat atapnya dibongkar, saudara. Dan dari atas atap turunlah orang lumpuh beserta tempat tidur.
Inilah yang mau disampaikan ayat ini kepada saudara dan saya. Lepaskan hakmu. Tidak gampang terganggu. Atap rumah berbicara tentang harta, tentang perlindungan secara jasmani. Tapi semuanya rela dikorbankan. Karena dia tahu orang lumpuh itu butuh kasih Yesus. Karena dia tahu yang mengerjakan orang lumpuh itu bisa dibawa ke depan Yesus jauh lebih sulit daripada membangun sebuah rumah. Inilah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Berapa kali kita mau berkorban, melepaskan hak kita untuk kebaikan orang lain, untuk supaya Injil boleh disampaikan. Pagi hari ini, sebelum kita melakukan banyak aktivitas, melakukan tugas di instansi manapun kita berada, sebelum kita memulai dagangan kita, apapun usaha kita, mari semua lepaskan hak kita, lepaskan emosi kita. Pastikan lewat hidup kita Injil Kristus diberitakan. Pastikan lewat hidup kita orang-orang yang tidak mendapatkan kasih, orang-orang yang terabaikan beberapa tahun dan bulan, bisa menikmati kasih Yesus. Lepaskan hakmu, lepaskan egoismu, lepaskan setiap penghalang-penghalang untuk mujizat Allah dinyatakan. Mungkin selama ini kita banyak tersinggung, merasa tidak diperlakukan adil di gereja, di keluarga. Tetapi ketika kita berani melepaskan hak kita, semua situasi yang menjengkelkan, semua pengorbanan tidak mengganggu hubungan kita datang kepada Tuhan, maka seketika itu mujizat pasti terjadi. Sebab seketika itu juga ketika Yesus melihat orang lumpuh itu, dia berkata, bangunlah dan angkatlah tilammu, angkatlah tempat tidurmu, bangunlah, berjalanlah, angkatlah tempat tidurmu. Mujizat terjadi ketika Anda dan saya berani melepaskan hak kita, dan Injil Allah menjangkau lebih banyak orang. Injil Kristus menyembuhkan lebih banyak orang. Puji Tuhan, ini renungan kita pagi hari ini. Pastikan engkau dan aku meletakkan semua persoalan hidupmu, meletakkan semua impianmu tepat di depan Yesus, supaya seketika segala sesuatu berubah menjadi arah yang lebih baik, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang singkat dan sederhana kiranya membangunkan iman sahabat-sahabatku di grup ini, mahasiswa ITAS angkatan 89. Tolonglah kami semua dimanapun kami berada, apapun profesi kami tetap berani melepaskan hak kami demi kerajaan Allah ditinggikan di atas bumi ini. Pakailah kami dalam keterbatasan kami untuk senantiasa melakukan tugas yang Kau perintahkan. Berkati setiap yang kami kerjakan pada hari ini. Dan satu hal yang terpenting, lumpuhkanlah setiap kemampuan kami melakukan dosa. Biarkan kami hidup dalam kekudusan dan ketaatan hanya kepadamu. Kiranya berkat-Mu yang melimpah-limpah boleh turun atas setiap kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita.